nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa semester 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk judul materinya, yaitu Filsafat Pendidikan Islam Al-Farabi. Untuk rumusan masalahnya bisa dilihat. Lanjut, latar belakang. Pendidikan Islam bertujuan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, mencakup aspek akal, akhlak, dan spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan landasan filosofis yang kuat agar pendidikan memiliki arah dan nilai yang jelas. Salah satu tokoh klasik yang berperan penting dalam pengembangan filsafat pendidikan Islam adalah Al-Farabi, yang menekankan peran akal dan ilmu pengetahuan sebagai sarana mencapai kebahagiaan sejati atau as-sa'adah. Pemikiran Al-Farabi tidak hanya membahas aspek intelektual, tetapi juga pembentukan moral dan kehidupan sosial manusia. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer yang menghadapi tantangan perubahan zaman dan krisis nilai, pemikiran Al-Farabi relevan untuk dikaji kembali guna memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam masa kini. Untuk selanjutnya, biografi Al-Farabi. Al-Farabi merupakan salah satu tokoh besar dalam filsafat Islam klasik yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan Al-Farabi. Ia lahir sekitar tahun 870 Masehi di kota Wasit, wilayah Farok, sebuah wilayah di Asia Tengah yang sekarang dikenal dengan Kazakhstan. Al-Farabi hidup pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam perjalanan intelektualnya, Al-Farabi menuntut ilmu di berbagai pusat keilmuan, khususnya Baghdad yang saat itu menjadi pusat keilmuan dan sains dunia Islam. Ia mempelajari banyak disiplin ilmu seperti logika, filsafat, matematika, musik, dan ilmu bahasa. Al-Farabi dikenal sebagai filosof yang berhasil mensintesiskan pemikiran filsafat Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles, dengan ajaran Islam, sehingga pemikirannya menjadi dasar penting bagi filsafat dan pendidikan Islam. Karena kedalaman ilmunya, Al-Farabi mendapat gelar Al-Mu'allim As-Sani atau guru kedua setelah Aristoteles. Karya-karya Al-Farabi yaitu Ar-Ra'ah Al-Madinah Al-Fadilah atau pendapat penduduk negara utama. Yang kedua, Tahsil As-Sa'adah, pencapaian kebahagiaan. Yang ketiga, Ihsa al-Ulum, klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang keempat, Kitab Al-Musiqo Al-Kabir atau kitab musik. Yang kelima, Kitab Al-Siyasah Al-Madaniyah atau politik kenegaraan. Al-Farabi
wafat pada tahun 950 Masehi di Damaskus. Namun pemikirannya terus hidup dan berpengaruh hingga masa pendidikan Islam dan filsafat modern. Konsep filsafat Al-Farabi. Yang pertama, filsafat emanasi. Filsafat emanasi menjelaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah melalui proses pemancaran, bukan penciptaan secara langsung dan tiba-tiba. Yang kedua, dalam pemikiran ini Al-Farabi menggambarkan segala sesuatu berasal dari Allah sebagai wujud pertama atau al-wajib al-wujud. Yang ketiga, kemudian memancarkan akal-akal kosmis hingga mencapai akal aktif. Dalam konteks pendidikan, filsafat emanasi menegaskan bahwa ilmu dan akal manusia pada hakikatnya bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendidikan bertujuan menyempurnakan akal dan akhlak manusia. Yang kedua, konsep ketuhanan. Dalam filsafat Al-Farabi, konsep ketuhanan menempati posisi yang sangat sentral. Al-Farabi menegaskan bahwa Allah adalah wujud pertama, yaitu wujud yang keberadaannya bersifat mutlak, tidak bergantung pada apapun, dan menjadi sebab bagi seluruh wujud yang lain. Allah bersifat esa, sempurna dan tidak tersusun, sehingga tidak dapat disamakan dengan makhluk. Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, konsep ketuhanan Al-Farabi menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan akal manusia pada hakikatnya berasal dari Allah. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh dilepaskan dari nilai ketuhanan. Tujuan pendidikan bukan hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tapi juga menumbuhkan kesadaran tauhid, ketaatan kepada Allah, serta mengarahkan manusia menuju kebahagiaan sejati. Yang ketiga, konsep kenabian. Menurut Al-Farabi, Nabi adalah manusia yang memiliki kesempurnaan akal dan jiwa sehingga mampu menerima wahyu dari Allah. Dalam filsafatnya, Al-Farabi menjelaskan bahwa Nabi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan akal aktif, yaitu perantara antara Tuhan dan manusia dalam pemberian pengetahuan. Keistimewaan Nabi terletak pada kemampuan akal dan imajinasinya yang sangat tinggi. Dengan kemampuan tersebut, Nabi dapat menerima kebenaran ilahi dan menyampaikannya kepada masyarakat dalam bentuk ajaran, hukum, dan nilai moral yang mudah dipahami. Oleh karena itu, kenabian tidak hanya berfungsi sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing umat. Yang keempat, konsep akal dan jiwa. Menurut Al-Farabi, akal dan jiwa merupakan unsur utama dalam diri manusia yang menentukan kualitas kemanusiaan dan keberhasilan pendidikan. Jiwa dipahami sebagai prinsip kehidupan yang menggerakkan tubuh, sedangkan akal berfungsi sebagai alat untuk memahami kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Al-Farabi membagi jiwa manusia dalam beberapa tingkatan, yaitu jiwa vegetatif yang berhubungan dengan pertumbuhan dan kebutuhan biologis. Contohnya, siswa makan sebelum sekolah supaya punya tenaga atau energi. Ini fungsi dasar kehidupan. Jiwa sensitif yang berkaitan dengan perasaan dan panca indera. Contohnya, siswa merasa senang saat dipuji atau sedih saat mendapat
mendapat nilai jelek, serta jiwa rasional yang menjadi ciri utama manusia. Contohnya, siswa menganalisis materi, membedakan mana yang benar atau salah, serta menentukan sikap. Jiwa rasional ini yang membedakan manusia dari makhluk lain karena memiliki kemampuan berpikir dan memahami realitas. Dalam konsep akal, Al-Farabi menjelaskan beberapa tahapan perkembangan akal manusia, mulai dari akal potensial, contoh seperti siswa baru yang belum paham materi filsafat tapi punya potensi untuk memahami. Akal aktual, contoh setelah belajar berdiskusi siswa mulai memahami konsep filsafat. Akal mustafad atau perolehan, contohnya siswa bukan hanya paham tapi mampu menjelaskan dan menerapkan ilmunya dalam kehidupan. Hakikat manusia dan tujuan pendidikan menurut Al-Farabi. Yang pertama, hakikat manusia makhluk berakal dan sosial. Menurut Al-Farabi, manusia memiliki akal sebagai potensi utama yang membedakannya dari makhluk lain, serta memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat. Karena itu, manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan hidupnya secara individual, tetapi membutuhkan pendidikan dan kehidupan sosial yang baik. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menyempurnakan akal, membentuk akhlak, dan mengarahkan manusia agar mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Tujuan utama pendidikan Islam menurut Al-Farabi adalah mencapai kebahagiaan sejati atau as-sa'adah. Kebahagiaan ini tidak hanya bersifat materi atau duniawi, tetapi kebahagiaan intelektual dan spiritual yang mengantarkan manusia kepada kesempurnaan dan kedekatan kepada Allah. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus menyeimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan, akhlak, dan nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya, relevansi pemikiran pendidikan Al-Farabi di era modern. Yang pertama, pendidikan merupakan cara seorang individu untuk memperoleh nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Pemikiran pendidikan menurut Al-Farabi adalah pendidikan merupakan cara seorang individu untuk memperoleh nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pengertian pendidikan di era modern, bahwa pendidikan bukan sekadar transformasi ilmu pengetahuan, namun juga mengembangkan potensi-potensi anak, serta membentuk individu yang berkarakter yang baik. Kemudian, dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, peserta didik harus mencapai 4 kompetensi inti. Yang pertama dan yang kedua mengenai afektif siswa, yaitu sikap dan spiritual. Yang ketiga mengenai kognitif siswa, yaitu pengetahuan. Dan yang keempat mengenai psikomotorik, yaitu mengenai keterampilan siswa. Kemudian juga bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki pengertian usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Selanjutnya, era modern berkembang teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat. Hal tersebut pula yang mempercepat arus globalisasi. Penyebaran informasi dari belahan dunia manapun sangat mudah tersebar dan mudah untuk diakses. Kebudayaan-kebudayaan asing juga sangat mudah masuk di era modern ini. Arus globalisasi selain membawa dampak positif, tentunya juga membawa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Dampak negatif dari berkembangnya arus globalisasi diantaranya adalah merosotnya spiritual keagamaan, diakibatkan oleh pengaruh dari media komunikasi atau media sosial. Kemudian, kebudayaan asing yang mudah masuk ke Indonesia tentunya tidak semuanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan prinsip-prinsip agama. Maka penting bagi pendidikan Islam untuk membentengi ataupun menjadi filter bagi segala dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal tersebut selaras dengan pemikiran pendidikan Al-Farabi yang menekankan pada pembentukan akhlak atau budi pekerti yang baik. Dengan landasan akhlak yang kuat diberikan oleh pendidikan Islam, tentunya hal tersebut dengan sendirinya akan membentengi seseorang dari dampak-dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi di dunia modern. Yang terakhir, kemajuan bangsa ditandai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Era globalisasi ada era kompetitif. Suatu bangsa yang ingin maju tentunya harus mengikuti perkembangan globalisasi dan meningkatkan sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Islam melalui pendidikan Islam tentunya penting untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman mengenai pentingnya ilmu pengetahuan adalah supaya tidak terjadi dikotomi ilmu dan menjadikan kemunduran bagi umat Islam sendiri. Ilmu menurut Al-Farabi tidak hanya mengenai teks keagamaan, namun ilmu juga dapat menunjang kemaslahatan atau kemajuan peradaban suatu bangsa dan masyarakat. Untuk kesimpulannya, pemikiran Al-Farabi tentang filsafat pendidikan Islam menunjukkan bahwa pendidikan berlandaskan pada konsep filsafatnya mengenai emanasi, ketuhanan, kenabian, serta akal dan bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dikembangkan melalui pendidikan. Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk berakal dan sosial yang memiliki potensi intelektual dan moral, sehingga pendidikan Islam bertujuan menyempurnakan akhlak, membentuk akhlak mulia, dan mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati atau as-sa'adah. Selain itu, pemikiran pendidikan Al-Farabi tetap relevan dalam pendidikan kontemporer, terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pendidikan, teknologi, dan informasi. Karena pendidikan berfungsi sebagai sarana memperoleh nilai, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus membentuk manusia yang kritis, bermoral, dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa dan peradaban. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran,
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.